Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam Saudaraku. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan, dan sejenak kita akan berada di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun biarlah kiranya firman Allah terlebih dahulu menggarap setiap kehidupan kita, mengoreksi sampai akhirnya membawa kita rendah di kaki salib Tuhan untuk sujud menyembah kepada Dia. Sebab itu mari kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Puji Tuhan. Dua hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Selama kita masih hidup di bumi ini. Satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Puji Tuhan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, dua hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Keterangan. Satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Namun terlebih dahulu kita membahas tentang carilah perkara yang di atas. Ya, terlebih dahulu kita membahas. Jadi keterangan satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terlebih dahulu kita membahas tentang carilah perkara yang di atas. Yesaya 45. Ayat 18 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Ayat ini diakhiri dengan kalimat Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, ayat 18 ini diakhiri dengan kalimat Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berarti Ia menunjukkan dirinya sebagai yang berkuasa. Berarti Ia menunjukkan dirinya sebagai yang berkuasa menciptakan langit, serta Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, dibentuk, dijadikan, dan ditegakkan. Artinya, Ia menciptakan bumi bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Puji Tuhan. Tetapi Ia membentuknya untuk didiami, sehingga kehidupan manusia di bumi ini menjadi tegak,
berarti tidak mudah dipengaruhi oleh dosa, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci, bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu, ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah Angin itu. melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, Ya. sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Sekalipun menghadapi 3 jenis ujian, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi sekalipun menghadapi 3 jenis ujian, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita sekaliannya adalah rumah Tuhan, tempat Roh Allah berdiam. Amin, saudaraku. Amin. Adapun 3 jenis ujian tersebut, 1, turunlah hujan, menunjuk ujian dari atas, yaitu penghulu dunia yang gelap. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. 2, datanglah banjir, menunjuk ujian dari bawah, yaitu roh-roh najis. Yaitu roh-roh najis. 3, angin melanda rumah itu, menunjuk ujian yang dari nabi-nabi palsu atau roh-roh penyesat dengan ajaran-ajaran palsu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Rumah itu tegak berdiri, tidak rubuh sekalipun menghadapi 3 jenis ujian, karena rumah itu dibangun di atas batu penjuru. Itulah korban Kristus. Dasar kita melayani Tuhan adalah korban Kristus. Puji Tuhan. Korban Kristus itu merupakan kasih Allah kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Kita kembali membaca Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, terus atau di tempat bumi yang gelap. bumi yang gelap. Terus Tidak pernah aku menyuruh keturunannya aku untuk mencari aku dengan sia-sia. untuk mencari aku dengan sia-sia. Terus Aku Tuhan selalu berkata benar, ya, selalu memberitakan apa yang lurus. puji Tuhan. Mencari Tuhan adalah kerinduannya, dan mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Amin. Amin. Sebab Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Sekali lagi saya tandaskan, mencari Tuhan adalah kerinduannya, dan mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Amin, saudaraku. Amin. Saat di lewat ibadah doa penyembahan ini, kita sedang mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dan mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia, sebab Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Puji Tuhan. Jadi apa yang difirmankannya itu akan tergenapi, karena Tuhan selalu memberitakan yang benar, memberitakan yang lurus. Jadi tidak rugi mencari kerajaan surga. Dan mencari kerajaan surga itu kerinduan Tuhan sebetulnya. Puji Tuhan. Sebagai contoh, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 terlebih dahulu. Ya, sebagai contoh tadi, mencari Tuhan adalah kerinduannya, dan mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Sebab Tuhan sendiri berkata, akulah Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Sebagai contoh, Matius 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hal kekhawatiran. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Ya. dan kebenarannya, Ya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai bukti, ayat 26 dan 28.
Pandanglah burung-burung di langit, Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, ya, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, ya. namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Terus Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 28, Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Ya. yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Puji Tuhan. Bukti pertama, burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Syaratnya pandanglah burung-burung di langit. Syaratnya pandanglah burung-burung di langit. Artinya senantiasa memandang perkara-perkara di atas, perkara rohani, yaitu ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Itu syaratnya. Kesimpulannya, memandang burung-burung di langit menyangkut pemeliharaan jiwa. Kesimpulannya, memandang burung-burung di langit menyangkut pemeliharaan jiwa. Jiwa dipelihara oleh Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Bukti kedua, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bukti yang kedua, bunga bakung di ladang, dia tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu bukti yang kedua loh, ya. Syaratnya memperhatikan bunga bakung di ladang. Syaratnya memperhatikan bunga bakung di ladang. Artinya memperhatikan ladang Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan. Tidak malas di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan tidak menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah orang yang mencari kerajaan surga, nanti semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Apa yang dan kita mencari kerajaan surga tidak sia-sia. Kita mencari kerajaan surga sebab Tuhan berfirman dengan benar dan tidak ada yang palsu. Artinya apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya itu akan tergenapi seperti burung-burung di langit tidak menanam, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan gandum dalam lumbung, tetapi Tuhan pelihara, diberi makan oleh Tuhan. Juga bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta, dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi syaratnya adalah, saudaraku, yang berkaitan dengan burung-burung udara, syaratnya adalah senantiasa pandanglah burung-burung di langit, artinya senantiasa memandang perkara di atas, perkara rohani, yaitu ibadah dan pelayanan. Kesimpulannya, memandang burung di langit menyangkut pemeliharaan jiwa. Bukti kedua, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta. Syaratnya memperhatikan bunga bakung di ladang, artinya memperhatikan ladang Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan, tidak malas, tidak menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Kesimpulannya, memperhatikan bunga bakung di ladang menyangkut pembentukan karakter atau tabiat. Amin, saudaraku. Orang yang melayani Tuhan pasti karakternya dibentuk. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, pada saat dia melayani Tuhan, karakternya dibentuk oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus mencari perkara di atas? Pertanyaannya sekarang, mengapa harus mencari perkara di atas? Jawabnya, atau kita membaca dulu, ya. Kembali Kolose pasal yang ketiga tadi, ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada hidup di sebelah kanan Allah. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, mengapa harus mencari perkara di atas? Jawabnya, di mana atau di dalamnya Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini jawabannya. Jawabnya, di mana atau di dalamnya Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Ibrani 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian Dan dosa, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di Iya. tempat yang tinggi. perhatikan, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 34 sampai 35. Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ya, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. puji Tuhan. Terus 34, 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan, Penindasan, atau kesesakan, kesesakan, atau penganiayaan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Puji Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Amin, saudaraku. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan tampil sebagai pembela bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan di pihak kita, boleh baca ayat 32 sampai 33. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Terus, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? ya, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? iya. Puji Tuhan. Terus, Kristus Yesus yang telah mati, ya, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Iya. yang malah menjadi pembela bagi kita. ayat 35, perhatikan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Terima kasih, sampai di situ. Saya ulangi ya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Bukti pembelaan Tuhan bagi kita ialah tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sekalipun mengalami 7 perkara yang dahsyat. Tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sekalipun mengalami 7 perkara yang dahsyat. 1. Penindasan. 2. Kesesakan. 3. Penganiayaan. 4. Kelaparan. 5. Ketelanjangan. 6. Bahaya. 7. Pedang. Jadi sekalipun mengalami 7 perkara yang dahsyat ini, tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Itu bukti pembelaan Tuhan bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu bukti pembelaan Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan mengalami ujian. Banyak di antara kita mengalami ujian, kesulitan, pergumulan, beban berat. Tetapi semua perkara itu tidak sanggup memisahkan kita dari Kristus, dari kasih Kristus. Sebab Dia tampil sebagai pembela bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 36 sampai 37. Seperti ada tertulis, Ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. ada tertulis dalam Mazmur, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, Ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terus oleh Dia yang telah mengasihi puji kita. Tuhan. Haleluya. Bahkan sekalipun kita telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Amin. Sekalipun telah dianggap menjadi domba sembelihan,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan dari orang-orang yang menang di bumi ini bersifat sementara. Amin, saudaraku. Tetapi kemenangan oleh karena pembelaan Tuhan sifatnya kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, padahal bukan penjahat. Terus, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kenapa? Terus, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Iya. Bagi orang-orang pilihan Allah. Bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan. Mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah tidak terbelenggu. Jika kita sabar menanggung penderitaan atau rela menjadi domba sembelihan. Amin, saudaraku. Firman Allah tidak akan bisa terbelenggu jika kita sabar menanggung penderitaan atau rela menjadi domba-domba sembelihan. Puji Tuhan. Itulah pengalaman Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Memberitakan pribadi Yesus yang telah bangkit dari maut, Yesus yang telah dilahirkan dari keturunan Daud. Itu isi pokok pemberitaan Injil itu. Pada saat dia memberitakan Injil itu, dia dipenjara bahkan dibelenggu. Tapi firman Allah tidak dapat dibelenggu. Asal saja sabar di dalam penderitaan atau rela disebut menjadi korban sembelihan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jangan menjadi patah semangat. Jangan menjadi kecewa di dalam menghadapi pergumulan, kesulitan yang ada. Puji Tuhan, asal saja sabar, tidak lantas putus asa dan kecewa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba baca kembali ayat 10 itu tadi. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Iya. Terus bagi orang-orang pilihan Allah, iya, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Sehingga nanti orang-orang pilihan Allah mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Berarti lebih dari orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan demikian kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam kemuliaan yang kekal. Inilah mahkota kebenaran yang diperoleh Rasul Paulus saat dia mengakhiri pertandingan yang baik, juga menerima mahkota yang tidak lain. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11 sampai 12. Benarlah perkataan ini. Ya. Jika kita mati dengan Dia, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Maka kita pun akan hidup dengan Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 12. Jika kita bertekun, kemudian perlu untuk diperhatikan ayat 12. Jika kita bertekun, tidak menjadi lemah dan putus asa. Terus kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Iya. Jika kita bertekun, tidak menjadi lemah dan putus asa, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Kita pun ikut memerintah sebagai raja di bumi. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Inilah orang-orang yang lebih. Inilah orang-orang yang berkemenangan lebih dari orang-orang yang menang. Inilah keadaan dari orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Sifatnya ada di dalam kemuliaan yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab itu
Jika sebaliknya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia yang menciptakan langit, juga yang membentuk bumi, menjadikannya dan ditegakkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu, tapi tidak sedikit pengorbanan Rasul Paulus supaya orang-orang pilihan mendapat keselamatan. Dia rela menderita dengan sabar. Puji Tuhan. Sekalipun dia dibelenggu, tetapi firman Allah tidak dapat dibelenggu, karena dia dengan sabar menanggung banyak penderitaan, bahkan rela disebut menjadi domba-domba sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, namun tidak dipandang hina oleh Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekalipun itu merupakan suatu kebodohan bagi dunia dan menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saya ingin membawa saudara untuk membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Ayat 12, namun tidak salah pembacaan dimulai dari ayat 8. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Dalam segala kami ditindas, namun tidak terjepit. Tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Biasanya putus asa ya. Ayat 9. Kami diam-diamnya. Apalagi kalau sudah lama menganggur, habis akal sudah, putus saja pulang kampung, begitu ya. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Terus kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dia memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah. Itulah harta dalam bejana tanah liat. Tanah liat itu rapuh, kalau lepas dari tangan akan hancur berkeping-keping. Tetapi karena di dalam bejana tanah liat itu ada harta, di dalam tanah bejana tanah liat ada harta yang indah dalam tanah bejana tanah liat, maka ada kekuatan yang berlimpah-limpah tadi. Lalu ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itulah harta dalam bejana tanah liat, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Terus supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus sanggal diri pikul salib. Terus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Tetapi hidup giat di dalam kamu. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Korintus, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Puji Tuhan. Ini terkait dengan bahwa Rasul Paulus rela menjadi domba sembelihan, sabar di dalam menanggung penderitaan, sehingga dengan demikian firman Allah tidak dapat dibelenggu, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang-orang pilihan akan mendapat keselamatan di dalam kemuliaan yang kekal. Tersambung lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 12, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ini merupakan pelajaran penting
bagi kita sekaliannya, secara khusus bagi imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ini merupakan menjadi moto dalam kehidupan setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Giat di dalam diri kami, supaya hidup giat di dalam kamu. Orang lain mendapat keselamatan di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita perlu mendapat didikan yang benar dari Tuhan, supaya nyata nanti pemakaian Tuhan. Tuhan yang memakai kita, bukan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka dengan demikian, Kisah Rasul 2 ayat 24 sampai 25. Atau terlebih dahulu Injil Lukas, ya. Injil Lukas 22 sebelum kita melihat Kisah Rasul. Injil Lukas 22 Lukas 22 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan waktu perjamuan malam. Terus, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku, ya, dalam segala pencobaan yang aku alami. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Puji Tuhan, menderita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin. Lalu ayat 29 dan 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, Ya. sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ya, terus Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. hak-hak kerajaan yang ditentukan. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, terus Di dalam kerajaanku. lalu apalagi? Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Puji Tuhan. Hak-hak yang ditentukan, hak-hak kerajaan surga yang ditentukan bagi kita kalau kita menderita bersama dengan Dia. Satu, akan makan dan minum semeja dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dua, akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Barulah Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut Tidak itu. mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Yesus telah dibangkitkan, maut telah dikalahkan. Ayat 25. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia. Daud berkata tentang dia. Terus, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. senantiasa memandang kepada Tuhan. Terus, Karena ia berdiri di sebelah kananku. puji Tuhan. Daud senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kanannya dan ia tidak goyah. Yesus tampil sebagai pembela sehingga kita kuat tidak goyah dalam menghadapi situasi apapun. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah kita betul-betul mencari kerajaan surga, mencari perkara di atas. Mengapa? Karena Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia tampil sebagai pembela. Kita tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus sekalipun banyak menghadapi ujian, cobaan, pergumulan silih berganti. Kita belajar terhadap pribadi Raja Daud, raja yang setia terhadap firman Allah. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan
karena ia berdiri di sebelah kanannya, sehingga ia tidak goyah. Tampil karena Tuhan tampil sebagai pembela. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita mencari perkara di atas. Mengapa? Karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan lagi kita, selagi kita ada di bumi ini, jangan lagi kita memandang hal-hal yang tidak perlu dipandang. Tetapi biarlah kita memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, yaitu kemuliaan yang kekal, kerajaan surga yang telah disediakan sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Ya. dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus, Dan setelah ia selesai perhatikan bagian B. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di Ya. tempat yang tinggi. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, sebelum ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terlebih dahulu dia mengadakan penyucian terhadap dosa, berarti pribadi yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Pribadi yang bertanggung jawab, orang yang melayani Tuhan harus bertanggung jawab. Masing-masing memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Selanjutnya barulah ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di dalam Roma pasal 8 tampil sebagai pembela bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Setiap 1 tahun sekali seorang imam besar masuk ke dalam ruangan maha suci untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa. Dia membawa darah lembu jantan dan darah domba jantan untuk memperdamaikan dosanya dan dosa umatnya. Tetapi syaratnya dia harus melepaskan baju efod dan gamis baju efod. Dia terlebih dahulu melepaskan pakaian kematian dan pakaian kebangkitan. Dia hanya memakai lenan halus, pakaian lenan halus yang berjala-jala berbentuk mata. Jadi saat ini Yesus berada di dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah, sedang mengamati kehidupan kita. Mengamati sekaligus untuk memberi pembelaan kepada kita sekaliannya. Amin, saudara. Jadi sampai pada saat ini dia tidak tidur, dia tidak terlelap. Dia sedang mengamati kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara. Sebab pakaian yang dia pakai waktu dia masuk ke dalam ruangan maha suci, di dalam hal memperdamaikan dosa adalah lenan halus, pakaian putih dalam bentuk berjala-jala, bentuk mata. Jadi saat ini Tuhan sedang mengamat-amati kita sekaliannya, berarti membela kehidupan kita sekaliannya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Markus pasal 16. Bonus bagi kita ya, ada tambahannya. Amin. Markus 16 ayat Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Ya. pergilah ke seluruh dunia, Ya. beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Terus, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. terus, Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Terus, Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. puji Tuhan, bahasa baru, mengerti tetesan air mata, bahasa kesusahan kesulitan orang lain. Amin, saudaraku. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Iya, terus Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Iya. dan orang itu akan sembuh. ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Sesudah Yesus berbicara demikian kepada murid-murid,
di dalam pengutusannya nanti, terus terangkatlah ia ke surga, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Berarti di dalam Markus pasal 16 ini, saudaraku, di sini Tuhan sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tampil sebagai pembela. Amin, saudaraku. Lalu saya tambahkan, Injil Markus pasal 14 sampai dengan 16 itu berbicara tentang penyucian terhadap dosa. Jadi dimulai dari Injil Markus 14 sampai dengan Injil Markus 16 ayat pasal yang terakhir, Yesus telah mengadakan penyucian terhadap dosa. Lalu pada Markus 16 ayat 19, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin, saudaraku. Kemudian kita akan melihat pribadi-pribadi, orang-orang yang mendapat pembelaan dari Tuhan. Jelas, yang pertama, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yang kedua, Markus 16 ayat 9. Baca. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pembelaan yang kedua berlaku bagi Maria Magdalena, sebab Tuhan sendiri telah mengusir 7 roh jahat dari hidupnya. Dibela dari setan yang berkuasa. Amin, saudaraku. Tidak hanya di situ, ada lagi. Yang ketiga, Markus pasal 15 ayat 38 sampai 39. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan kepala pasukan tentara Romawi bangsa kafir terus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan juga mendapat pembelaan dari Tuhan. Dia diselamatkan sekalipun dia sebagai orang bangsa kafir. Amin, saudaraku. Banyak yang sudah dibela oleh Tuhan. Sampai yang terakhir, Rasul Paulus dibela oleh Tuhan. Asal saja kita memandang kepada dia yang duduk di sebelah kanan Allah, membela, yang menjadi pembela bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Dilepaskan dari roh jahat, dilepaskan dari dosa kekafiran, dilepaskan dari dosa kedagingan dan lain sebagainya. Tuhan menjadi pembela bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.